Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat malam ya. Kembali lagi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Uh, nanti dalam bab ini akan saya bagi menjadi beberapa part ya. Ini pertama adalah vektor, vektor posisi, jenis-jenis vektor dan operasi vektor. Saya jelaskan bahwa vektor adalah sebuah besaran ya, sebuah besaran yang punya panjang dan arah, punya nilai dan arahnya. Jadi imajinasikan bahwa saya sedang memegang spidol ya. Jadi dalam spidol di tangan saya itu punya panjang, yang panjangnya itu mungkin sekilan saya. Kemudian arahnya itu adalah dari pangkal dan ke ujung dari spidol itu. Nah, itulah vektor. Jadi vektor itu kalau dibentuknya itu bisa seperti ini. Ini pangkal berarti ini ujungnya ya. Ujungnya itu dilambangkan dengan panah seperti ini. Nah, ini adalah sebuah vektor ya. Punya panjang, punya arah. Nah, arahnya ke sana gitu ya. Ini adalah sebuah vektor. Nah, vektor ini akan sangat-sangat penting di kajian fisika karena dalam kajian fisika kalian akan menemukan bahwa ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang punya panjang, punya nilai, tapi dia tidak punya arah. Jadi kalau vektor itu punya arah, kalau skalar itu tidak. Skalar ya, skalar. Saya tuliskan saja skalar. Nah, skalar itu tidak punya panjang, tidak punya arah, sorry, tapi ada nilainya. Nah, jadi kalau di fisika kalian harus memilah dulu apakah ini besaran skalar atau vektor. Karena kalau misalkan kalian sudah tahu ini skalar atau ini vektor, maka rumus yang digunakan juga akan berbeda. Kajiannya agak berbeda gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang vektor posisi dulu ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang vektor posisi dulu ya. Jadi kalau misalkan di SMP-nya ya, kalian sudah punya tahu dengan titik yaitu misalkan titik 3,4 atau 4,3. Ini titik ya, titik A yaitu 4,3. Perhatikan cara penulisan titik. Penulisan titik itu diawali dengan angka dengan huruf besar ya. Jadi huruf besar kemudian ada kurung ini 4,3. Artinya X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3 dan dia tidak dipakai sama dengan. Ini adalah sebuah titik koordinat titik A 4,3 artinya X-nya adalah 4 kemudian Y-nya adalah 3, maka titik A itu seperti ini di sini gitu ya. Ini adalah titik A yaitu 4,3. Nah, lalu kalau kita membuatnya vektor, vektor posisi itu adalah vektor yang dilihat dari titik pangkal. Titik pangkal itu ada titik 0,0. Jadi titik pangkal itu disebutnya sebagai titik pangkalnya ya. Kemudian titik A itu adalah ujungnya. Jadi kita hubungkan titik ini, titik 0,0 dan titik ini titik 0,0 dan ke titik A. Nah, maka vektornya itu seperti ini gitu ya. Nah, cara penulisan vektor itu kalau karena ini dari titik pangkalnya adalah O dan ujungnya adalah A, maka nulisnya itu adalah OA. Gitu ya. Kalau mau pakai dua huruf berarti dia harus harus pakai huruf besar. Ini ada titik O dan ini ada titik A. Titik O sebagai pangkal, titik A sebagai ujung. Dikasih tanda panah, artinya ujungnya ke A. Nah, penulisannya ini harus pakai sama dengan 4,3. Nah, sebenarnya hampir sama tapi di sini penulisannya harus pakai ah huruf dua angka ya. Dua huruf. Nah, kemudian kalau mau pakai huruf kecil juga boleh, huruf kecil juga boleh. Maka dilambangkan dengan A kecil. Ya, kalau mau dilambangkan itu boleh dengan A kecil. Berarti A kecil juga boleh sama dengan 4,3. Nah, cara penulisan vektor seperti ini disebutlah sebagai vektor baris. Vektor baris. Kemudian kalau misalkan mau nulisnya ke bawah juga boleh ya. Ini A, vektor A. Ini adalah 43. Nah, 43 kalau tulisan seperti ini disebutlah sebagai vektor kolom. Nah, itu ada termasuk ke dalam jenis-jenis vektor ya. Seperti ini. Kemudian selain dua jenis ini disebutnya sebagai vektor basis ya. Vektor basis itu dilambangkan dengan IJK. Jadi kalau misalkan A itu berarti tulisnya sebagai 3I tambah 4J. Nah, seperti itu. Kalau 3 dimensi maka dia tambah beberapa K gitu ya, tambah 5K mungkin atau berapa K gitu ya. Nah, ini adalah cara penulisan vektor. Boleh seperti ini, huruf besar. Kalau mau pakai huruf besar berarti dia harus pakai dua huruf. OA dengan O ada titik pangkal dan A adalah titik ujungnya. Atau mau pakai huruf kecil boleh. Huruf kecil seperti ini boleh dan huruf seperti ini boleh. Nah, itu adalah jenis-jenis vektor begitu ya. Nah, setelah dari jenis vektor kita masuk lagi ke operasi vektor ya. Jadi kalau misalkan dalam matematika yang disebut sebagai operasi itu contohnya adalah penjumlahan gitu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu kalau misalkan dalam matematika. Cuman dalam vektor itu dia tidak semuanya ada.
Nah, pertama dulu penjumlahan ya, penjumlahan. Yang A penjumlahan. Nah, nanti operasi vektor ini bisa menggunakan dua cara ya, dua cara, yaitu kajian secara geometri, kemudian secara aljabar. Nah, apa itu geometri, apa itu aljabar ya? Geometri itu berarti dia berdasarkan gambar-gambar, berdasarkan kajian ruang, bangunan gitu ya. Ini pertama penjumlahan. Untuk penjumlahan itu ada berapa aturan lagi? Ya, jadi pertama aturan segitiga agak banyak ya, ada banyak yang mau dihafal. Tapi tidak susah sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya punya vektor A arahnya ke sana ya, ini pangkalnya, ini arahnya, ini vektor A. Kemudian ini vektor B ke sini ya. Maka aturan segitiga kalau kita mau menjumlahkan bahwa ini vektor A tambah vektor B, aturan segitiga dipakai kalau biasanya ujung dari si vektor A itu menjadi pangkal dari vektor B. Jadi kalau A tambah B itu kita tulis dulu. Oke, saya lupa menjelaskan bahwa vektor itu dia punya arah dan panjang. Jadi selama dia arahnya sama dan panjangnya sama, maka dia dianggap sama ya. Contohnya misalkan ini vektor A. Ini vektor A. Nah, ini juga vektor A ya. Karena arahnya ke sana dan panjangnya sama. Jadi dia sama. Artinya vektor itu bisa dipindah-pindah, bisa dipindah. Ingat ya konsepnya itu bisa dipindah. Asalkan di arahnya sama dan panjangnya sama. Gitu ya, ingatkan bentuk seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau menambahkan dari A tambah B ya, kita tulis ulang nih bahwa ini adalah vektor A. Kemudian, nah, ujung dari vektor A ini menjadi pangkal dari vektor B. Aturan segitiga ya. Nah, ingat dia bisa dipindah-pindah. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah dari yang pangkal sekali ke ujung sekali. Nah, ini ya. Jadi ini adalah A tambah B gitu. Ini adalah A tambah B. Itu aturan segitiga. Yang B aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang. Nah, aturan jajar genjang biasanya dipakai kalau pangkal kedua vektor itu sama. Jadi kalau kita mau menambahkan nih, misalkan di vektor A, pangkalnya di sini. Nah, pangkal dari vektor B juga di sini nih. Pangkal dari vektor B juga di sini. Sama dia. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka kita bisa gunakan aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang itu ya tinggal kita tambah saja nih. Yang sama gitu ya. Yang sama. Ini juga harus sama. Nah, ternyata ujungnya ketemunya di sini. Maka penjumlahannya itu hasilnya itu adalah dari pangkal di sini kemudian ke ujung sini ya. Jelek sekali gambarnya. Ini dari pangkal sini ke ujung yang di sini. Ini adalah A tambah B dengan cara jajar genjang, aturan jajar genjang ya. Kalau kita lihat yang di sini, yang ini ya kan sama dengan yang di sini ya kan. Nah, sama tuh. Panjangnya sama, arahnya sama ya. Nah, kemudian ada istilahnya aturan poligon, biasanya tidak dituliskan juga ya, sama juga dengan segitiga sebenarnya. Cuman poligon itu dipakai kalau dia lebih dari dua vektor. Jadi kalau misalkan ada lagi vektor C ya ke bawah begitu. Jadi kalau A tambah B tambah C ya tinggal kita buat saja ini. Ini adalah vektor A sama dengan aturan segitiga. Ya, ini vektor B, ini A, ini B, kemudian C-nya ke bawah lagi. Ini C. Gitu. Jadi hasilnya adalah yang ini dari sini ke sini. Nah, ini adalah A tambah B tambah C gitu ya. Nah, itu adalah penjumlahan pada vektor. Nah, kemudian kemudian yang B pengurangan ya, pengurangan. Nah, kalau pengurangan itu sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan. Ada dua aturan juga ya, ada beberapa aturan ya. Cuman salah satunya kita balik. Misalkan saja nih mintanya adalah A dikurang B. Nah, oke. Saya lupa tadi menjelaskan ya. Jadi vektor itu dia mempunyai arah dan panjang. Jadi kalau misalkan ini vektor A, saya ulang lagi nih. Ini akan sama dengan vektor yang ini, vektor A yang ini sama dengan vektor ini. Nah, ini juga disebut sebagai vektor A karena arahnya sama, panjangnya sama. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu lebih panjang lagi ya, misalkan ini A, kemudian dipanjangnya lagi. Nah,
dua kalinya, maka ini disebutnya sebagai 2 kali A. 2 kali vektor A, panjangnya itu 2 kali, ya kan? Nah, kemudian kalau dia negatif, negatif itu artinya kebalikan, arahnya yang kebalik. Jadi kalau misalkan vektor A arahnya ke sana ya, berarti faktor negatif A itu dari sini. Nah, ini ada negatif A gitu. Pangkal dengan arahnya beda, ya kan? Cuman bentuknya arahnya saja yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan pengurangan itu A tambah B, pengurangan A kurang B ini akan sama artinya dengan A ditambah minus B. Artinya yang kita balik itu si B begitu ya. Jadi kalau misalkan A dikurang B ya arah ke sana ya, ini A. Kemudian karena B-nya harusnya ke kanan ya, berarti dia jadi ke kiri. Oke, A-nya salah. A-nya di sini, ini A. Nah, kemudian B-nya itu ke kiri dia. Nah, kiri ini adalah minus B, sehingga hasilnya adalah yang ini ya, pendek saja A kurang B begitu. Nah, ini adalah secara pengurangan secara aljabar, secara geometri itu berdasarkan garis-garis ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kita mau menjumlahkan mengurangkan nih di dalam bidang koordinat ya, dalam bidang kartesius ya. Vektor posisi. Jadi kalau misalkan ada vektor A yaitu OA gitu ya. Vektor A yaitu OA, boleh tulis seperti ini, boleh tulis seperti ini. Ini yang kecil-kecil saja angkanya ya, 21 misalkan. Kemudian ada vektor OB. OB itu adalah D ya kan. Ini angkanya adalah 1, 3 misal saja seperti ini. Nah, maka bagaimana kita menggambarnya dulu? Jadi vektor A itu 2x, x-nya 2 y 1 berarti di sini. Dari ini ke sini A. Nah, ini kita bahasnya vektor posisi lagi nih. Kemudian B-nya itu adalah 1, 3 berarti dari sini. B. Nah, jadi kalau misalkan ini kita mau menjumlahkan bahwa A tambah B ya, A tambah B dulu nih, misalkan OA tambah OB, atau nulisnya itu cukup A tambah B saja, A tambah B, vektor A tambah vektor B ya. Kalau kita ini secara geometri dulu lah, secara geometri ini kan vektor B itu kita pindah ya, dia ke kanannya 1, ke atasnya 3, vektor B yang ini. Jadi kalau mau dibuat itu berarti menjumlahkannya itu pangkal dari ujung dari A itu, ujung dari A yang ini menjadi pangkal dari B. Nah, dia 1 ke 3 berarti di sini. Nah, ini adalah vektor B. Dia harus sama kan? Tadi saya bilang bahwa ujungnya itu dia ke 1 kanan, 3 ke atas. Kemudian maka hasil penjumlahannya itu berarti dari titik pangkal nih 0,0. Yang ini adalah A tambah B ya. Nah, kalau kita lihat dari koordinat ini ya, hasil dari A tambah B itu adalah koordinatnya ini, yaitu 3,4 ya. Nah, jadi kalau mau pakai secara geometri itu ketahuan titiknya itu 3,4. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan secara aljabar? Nah, secara aljabar itu lebih simple, lebih sederhana lagi. Jadi kalau misalkan A tambah B tak perlu kita gambar. Nah, ini tinggal 21 tambah 1, 3. 3 ya. Nah, maka X tambah X dia tambah Y tinggal 3 dan 4. Nah, artinya koordinat akhirnya A tambah B itu adalah 3,4 seperti itu. Begitupun kalau misalkan kita kurangkan. Jadi kalau A minus B ini akan sama dengan 21 ya. Ini harusnya seperti ini. 21 dikurang 1, 3. Nanti hasilnya adalah 2 dikurang 1, 1 dikurang 1 dikurang 3 hasilnya minus 2. Nah, ini adalah vektor A dikurang B gitu ya. Ini tidak terlalu susah sebenarnya. Nah, tadi itu kita belajarnya vektornya selalu dari OA, OB gitu ya. Artinya itu pangkalnya selalu OA. Nah, sekarang kita belajar tentang vektor AD. Nah, vektor AD. Bagaimana sih kalau pangkalnya A, ujungnya B begitu ya. Nah, vektor AB itu kan artinya A dan B ke 1 ya. Jadi kalau kita mau misalkan lah nih, saya punya vektor A-nya di sini. Ini anggap saja ya, ini ngasal saja, bukan berarti ini vektor A. Arahnya selalu ke sana, itu dari A, dari O ke A. Jadi titik vektor A itu sama dengan O ke A. Ini dari titik O ke A. Kemudian ada vektor B, di sini misalkan. B vektor seperti ini. Nah, ini vektor B ya. Yang ke sana ini vektor A,
OA, ini vektor B, OB. Nah, kalau dia mintanya vektor AB, ini artinya A itu menjadi pangkal dan B itu menjadi akhirnya, menjadi ujungnya. Jadi kalau misalkan A ke B, vektor AB, berarti vektornya harus seperti ini. Nah, ini harus vektor AB, ini adalah vektor AB nih. Lambangkan seperti ini, vektor AB. Kalau kita mencari vektor AB, kita lihat ya, supaya dapat AB, maka A ini harus menuju O, ya. AB itu berarti A itu harus menuju O dulu, kemudian ditambah dengan dari O ke B. Coba ya kita lihat ya. Jadi dari A ke B, dari A pengennya ke B, maka kita bisa melalui A ke O, kemudian O ke B. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa A ke O itu O ke A, yang ini kan O ke A itu adalah A ya, vektor A kecil. Maka kalau misalkan A ke O itu, ini artinya negatif A. Nah, maka ini akan sama dengan negatif A tambah OB, ya vektor B gitu ya. Nah, sehingga dapatlah vektor posisinya. Jadi kalau misalkan AB ya, kalau ketemu di soal, ini artinya akan sama dengan B kurang A. Ya. Otomatis kalau misalkan KL itu artinya L dikurang K. Berarti selalu seperti itu. PQ ini artinya Q dikurang P. Nah, ini akan terus seperti itu ya kalau misalkan ketemu ini. Pembuktiannya yaitu ya seperti ini ya. Karena vektor tuh begitulah dia. Jadi kita melihatnya dari mana pangkalnya, di mana ujungnya. Kalau di sini adalah pangkal ya, awalnya ini pangkal misalkan K, kemudian ini L, nah kemudian ini M gitu ya. Maka kalau tambahkan semua dia harusnya dari pangkal ke ujung yang kita lihat. Ini adalah K tambah L tambah M gitu ya. Itulah vektor dari pangkal ke ujung yang kita lihat. Bentuknya akan selalu seperti ini begitu. Misalkan saja contoh soalnya seperti ini ya. Nah, misalkan saja contoh soalnya diberikan koordinat titik A itu koordinat titik ya, koordinat titik itu 5,1, kemudian vektor B titik B, koordinat titik B 6,2, vektor koordinat titik M ya 4,7 ya, kemudian N belum tahu X, Y itu sama. Nggak ada pakai sama dengan karena koordinat titik ini X, Y. Nah, dia kasih tahu misalkan bahwa vektor AD itu sama dengan vektor MN. Nah, vektor AD sama dengan vektor MN, tentukan koordinat titik N-nya. Gitu ya. Nah, ini AB itu bisa kita buat menjadi B kecil dikurang A kecil ya, vektor B dikurang vektor A. MN itu artinya N dikurang M. Nah, B itu apa? Yaitu 62 dikurang 5 minus 1 sama dengan M-nya adalah XY dikurang MN. M 47 ya. Nah, ini kita kurangkan saja 6 dikurang 5 hasilnya 1, 2 dikurang 1 hasilnya 3 sama dengan, jadi ini adalah X tambah 4 ya. X tambah 4 dikurang 7. Maka kita ambil kesamaan ya. Berarti X tambah 4 sama dengan 1 gitu. Sama dengan 1 berarti X-nya adalah minus 3. Nah, Y dikurang 7 sama dengan 3, maka Y-nya adalah 10. Maka koordinat titik M itu adalah 3,10 gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kami sedikit singkat pada ini, mudah-mudahan paham ya. Lebih enak sebenarnya tetap muka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.